Kalian tentu bertanya-tanya ya, apa kunci sukses dari Kawasaki ZX25R? Padahal motor itu di launching saat pandemi loh coy. Ketika ekonomi lagi down semuanya, tapi motor itu tambah booming. Bahkan 2022 kemarin sudah mulai banyak badai PHK. Dan ternyata bulan Oktober ZX25RR dan ZX25R terbaru yang pakai layar TFT di launching. Dan booming juga, gila kan. Dan ketika kalian inden bulan Oktober November itu delivery baru bisa Januari Februari 2023 ini, gila kan. Kunci suksesnya apa? Ayo kalau kalian tahu. Sebenarnya satu ya, tapi sebelum aku jawab, ya ini, bagi kalian yang pengen kaos Kawasaki keren kayak punya gue ini, bisa langsung diorder di Keranjang Kuning ya. Di akun TikTok saya. Karena bagi kalian yang di YouTube silahkan meluncur ke akun TikTok saya, karena video ini tayang di dua platform, di YouTube sama di TikTok. That's okay. Ini harganya nggak mahal sih. Ini bahannya nyaman banget, harganya nggak mahal, jelas worth it banget lah. Dan berbagai macam kaos motor yang lain bisa kalian dapatkan di Keranjang Kuning. Oke, langsung kita lanjut lagi. Kenapa ZX25R itu laris manis ketika pandemi di launching? Padahal ketika pandemi, apalagi katanya sekarang ekonomi resesi, tapi kok booming. Bahkan 2023 ini katanya resesi, tapi Kawasaki malah bikin gebrakan, bikin Kawasaki Bike Week. Gila kan? Dan katanya di Kawasaki Bike Week ini nanti malah launching ZX4R, ZX series yang 400cc, kakaknya dari ZX25R. Mengapa seperti itu? Nah, kuncinya seperti ini. Kawasaki ini risetnya hebat, jujur aja. Dia tahu bahwa hasrat dari orang Indonesia ini suka suara yang moge look, yang kayak MotoGP, tepatnya lebih kayak MotoGP. Nah, hasrat itu akhirnya banyak bikin moge Kawasaki yang sport itu laris manis, kayak ZX10R, ZX636, ZX6 itu laris manis banget. Dan hasratnya mereka kan pengen ngebut dengan suara MotoGP. Tapi ternyata ketika beli moge yang sport itu tadi, dicoba di jalanan, mereka juga belum puas. Karena apa? Speednya mulai dapet, tapi bengoane MotoGP itu belum keluar kalau belum lari di atas 120 km per jam. Belum bisa kayak di sirkuit. Sedangkan di semua daerah di Indonesia ini, sirkuit itu terbatas, hanya di Sentul dan Mandalika doang kan. Nah, gimana caranya menciptakan aura-aura moge itu supaya bisa merata seluruh Indonesia? Dikeluarkanlah ZX25R tadi, 250cc, 4 silinder, suaranya itu kayak MotoGP, kayak kumbang. Jadi meskipun kalian baru lari 60 km per jam, suaranya sudah kayak berotan di Mandalika. Nah, ya, itu yang akhirnya orang suka. Karena kalau lari 60 di jalan raya itu masih bisa dikendalikan, tapi suaranya sudah bikin irgasm lah. Jadi orang itu, waduh, nyata mantep banget ya, nggak rugi gua beli. Itulah kenapa selisihnya juga jauh. Ninja modelnya kayak Ninja kan, tapi Ninja yang 2 silinder cuma 70 jutaan, ZX25R itu 4 silinder 100 juta lebih, ada yang sampai 130 berapa yang ZX25RR kemarin. Itu yang dicari, jujur aja. Jadi itu yang bikin akhirnya hype banget, dan itu sukses menggalang opini dari kalangan menengah atas yang awalnya itu kayak stop spend money, akhirnya mau spend money karena bener-bener gue pengen reknya. Ya bukan hanya itu, tapi Kawasaki itu juga jago dalam rangka memberikan treatment pada konsumennya. Jadi Kawasaki itu bukan hanya jual motor, tapi juga jual family value. Motornya keren, desainnya keren, fitur-fiturnya bagus, dan dia itu membangun bukan hanya jual motor, tapi jual family value. Jadi makanya tagline dari Kawasaki itu adalah let the good times roll. Jadi kalian bersama-sama dengan Kawasaki bersama-sama dengan konsumen setianya itu membangun sebuah persaudaraan kekeluargaan dalam Kawasaki family. Susah senang bareng-bareng, terus kita sering riding bareng, touring bareng. Nanti kalau kalian mau anniversary klubnya disupport. Kalian kreator dari Kawasaki, oke, monggo disupport. Itulah hebatnya Kawasaki di situ. Jadi benar-benar membangun sebuah family value, di mana ketika konsumen itu membeli brand lain yang meskipun katanya mungkin lebih
besar brandnya dari Kawasaki, tidak akan mendapatkan value-value seperti itu. Dan bukan hanya itu ya, di Kawasaki ini kalian akan sering menjumpai ya. Saya sendiri juga takjub sama Kawasaki itu tadi. Saya sering menjumpai bahwa level GM, bahkan seorang CEO, presiden direktur sekalipun, itu langsung ikut terjun bersama konsumen. Say hello, gimana kabarnya, kamu gimana? Wah, iso langsung interaksi. Itu benar-benar diterapkan banget. Dan sistem manajemen seperti itu, dan jujur aja ini seperti yang dilakukan Pak Jokowi ya, suka belusuan. Nah, ini sebenarnya adalah sistem manajemen dari ala militer Jepang. Gimana kalau militer Jepang itu kan pucuk komandan, pucuk komando itu tidak boleh duduk manis tinggal merintah anak buah. Kalau perang, anak buah suruh mati, komandan selamat, itu tidak boleh. Komandan harus terjun sampai ke ujung paling depan, sukses, susah, senang, mati hidup bersama anak buah. Kamu menang mulia bersama anak buah, kalau gagal kamu juga harus bersama anak buah. Itu manajemen Jepang yang manajemen militer Jepang yang diterapkan pada Kawasaki. Kalau saya amati seperti itu yang akhirnya membuat konsumen itu benar-benar takjub bahwa wah, saya ini merasa nyaman, merasa comfort dengan membeli Kawasaki. Bukan hanya motornya yang bandel, desainnya yang keren, fiturnya oke, tapi juga family value-nya itu dapat. Dia benar-benar nge-treatnya dapat banget, seperti hospitality. Jadi bukan hanya jual barang putus selesai, bukan hanya kayak jual beras, wes kono baru wis mari toh ya wis dada, itu enggak. Jadi itulah penyebab kunci suksesnya Kawasaki. Kenapa kalau ZX25R kok bisa booming ya itu tadi. Jadi padahal banyak yang ngomong ya, motor pelan suara doang. Tapi keliru kamu, justru itu pangsa pasar terbesar tuh orang cari suara gitu loh. Coba bandingkan dengan brand lain yang kiblat pasarnya ke perindavan ya, ke India, yang dimana orang India itu lebih suka kebalikan dari orang Indonesia dan memaksakan desain India masuk ke Indonesia. Akhirnya dibully sendiri sama konsumen setianya yang kecewa, karena konsumen motor di Indonesia ini hampir mirip kayak supporter bola kalau aku ngomong ya. Kalau jagonya, brand jagonya dia itu menang WSBK, menang MotoGP, hebat, seneng motornya laris. Nah, atau mengeluarkan desain-desain yang keren, bisa melibas brand pesaingnya itu, wah hebat laris. Tapi begitu dia itu mulai payah, apalagi dealernya sudah mulai banyak jadi Indomaret, Alfamart, wah dibully nggak karuan, apa nggak berguna kau gini. Ya itulah pasar Indonesia. Kita nggak bisa memaksakan pasar Indonesia seperti pasar di luar negeri. Indonesia adalah Indonesia dengan market dan konsumennya, dengan semua keunikannya yang harus diterima dan harus ditreatment dengan baik. That's okay kawan-kawan, sekian penjelasan saya dulu. Silakan tonton konten saya berikutnya. Cekidot.